Dan kini kita akan simak agenda ekonomi dari Amerika Serikat. Ada data soal indeks manufaktur Richmond di Januari, kemudian juga di Kanada indeks harga perumahan baru. Dari Uni Eropa survei pinjaman Bank ECB, dan dari Korea Selatan ada indeks harga produsen. Kemudian dari Jepang ada data soal indeks harga konsumen di bulan Desember, dan di Taiwan ada data soal produksi industri di Desember. Dan juga di Singapura ada data soal indeks harga konsumen di bulan Desember, dan juga ada dari Australia mengenai kepercayaan usaha sampai Desember. Berikutnya dari Bursa Asia, pembukaan bursa-bursa utama di pagi hari ini dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa. Ya, bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka menguat. Nikkei 225 dibuka menguat 0,64% di level 36.780. STI Singapura dibuka menguat 0,03% di level 3.150. Kospi Korea dibuka menguat 0,27% di level 2.471, dan Hang Seng Hong Kong dibuka 0,52% menguat di level 15.038. Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference ada Pak William. Apa kabar Pak William? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak William adalah CEO dari Yugen Sekuritas. Pak William, kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG, kemungkinannya akan seperti apa? Karena kalau kita mengacu kepada data penutupan dari Bursa Amerika Serikat, ada S&P 500 dan juga Dow Jones yang berhasil masuk ke rekor terbaru. Dan kalau kita lihat IHSG juga kemarin sebelum penutupan sempat kembali menguat. Dan kalau kita lihat data dari bursa utama Asia pagi hari ini semuanya kompak menghijau. Sejauh mana ini akan menjadi bekal penguatan ataupun mungkin optimisme pasar di perdagangan hari ini, Pak William? Ya, kalau kita lihat optimisme pasar, terutama di pasar modal Indonesia, kita tahu bahwa pergerakan yang terjadi sudah sempat mengalami all-time high untuk IHSG sendiri sekitar 5 Januari, di mana memang all-time tersebut tidak dibarengi oleh penutupan yang signifikan. Dalam artian sudah sempat mencapai di atas level 7.400, namun kembali tutup di bawah 7.400 di sekitaran 7.350. Dan saat ini IHSG masih terlihat dengan kondisi konsolidasi, di mana penantian terhadap laporan kinerja emiten yang kita tahu secara full hingga 2030 juga akan cukup baik. Desain akan cukup baik, sehingga itu juga akan dapat mendorong atau menjadi sentimen positif terhadap IHSG. Karena itu juga terlihat di Dow Jones sendiri di market global Amerika juga terus mengalami penguatan karena dibarengi juga oleh kinerja emiten yang sepertinya desainnya juga akan banyak yang terbaik, kira-kira seperti itu. Baik, artinya walaupun secara sentimen dari bursa global dan juga Asia ini menunjukkan pola yang optimis lah ya. Artinya memang kalau bergerak ataupun pergerakan dari IHSG di hari ini masih kemudian menunggu laporan full year untuk emiten di tahun 2023. Ya, IHSG akan berjalan satu way saja atau seperti apa, Pak William? sementara ini mungkin masih dikonsolidasi dengan potensi memang masih terlihat dalam jangka pendek ke menengah itu akan dapat kekuatan, ditambah dengan sentimen positif yang kemungkinan terlihat saat kita mengeluarkan kinerjanya secara full ya. Jadi saya rasa itu yang akan sedikit ditambah lagi, kita tahu data atau data perekonomian yang sudah terlansir juga memperlihatkan masih cukup stabil, terus optimisme di awal tahun ini 2024, jadi di mana investor juga masih banyak yang memiliki rasa optimis untuk muncul di 2024, mulai investasinya. Jadi saya rasa itu juga akan jauh lebih membantu pergerakan daripada pasar modal Indonesia sendiri. Baik, lalu bagaimana proyeksi Anda terhadap pergerakan dari IHSG di kuartal 1 tahun 2024, Pak William, mengingat di kuartal 1 memang ada event-event besar begitu ya, terkait dengan pemilu ataupun pilpres dan juga pileg lah. Sejauh mana ini mungkin dapat menjadi satu hal yang cukup menjadi concern di pelaku pasar? Ya, kalau kita lihat untuk urusan
pesta demokrasi sepertinya itu juga menjadi salah satu sentimen positif seharusnya, di mana dengan adanya harapan baru nantinya dengan pemimpin yang baru yang akan terus melanjutkan atau memberikan kebijakan positif yang dapat membantu investasi salah satunya dan perbankan. Itu akan juga memberikan kontribusi atau sentimen yang baik dan pasar modal kita juga, di mana investor juga sebenarnya sudah terlihat dari awal tahun hingga sekarang memang posisinya masih di capital inflow ya, dalam artian berarti pasar Januari masih cukup optimis terhadap pertumbuhan pasar modal Indonesia tentu. Kira-kira seperti itu. Baik, oke.